bagian atas kelapa. Ya, kalau saya jalan SMA Negeri Insana Barat untuk pendampingan individu ketiga. Pak Guru, selamat pagi, boleh sama saya Pak? Ayo dong Pak. Halo Pak Guru yang hebat. Gak apa-apa, ini kan olahraga. Ya, saya bersama dua orang guru yang hebat. Ketika saya datang, mereka lagi mengatur anak-anak untuk kerja bakti. Bapak bisa dijelaskan ini? Maaf saya pakai video ini untuk laporan pendampingan saya untuk kementerian. Silakan Bapak bisa jelaskan ini pagi-pagi bagus nih anak-anak kerja bakti. Oh ya. Silakan Pak. Bapak perkenalkan nama saya Enesya Pelolou. Saya pendamping guru penggerak untuk CGP Ibu Agustina Suta. Saya mendampingi rekan ke sekolah ini untuk pendampingan individu ketiga. Silakan Pak, namanya Pak ya? Oh ya baik. Perkenalkan nama saya Octavio Franz. Siapa Pak? Octavio Franz. Octavio Franz. Ya, saya di sekolah sini SMA Negeri Insana Barat sebagai pembina OSIS. Pembina OSIS. Ya, hari ini kita melakukan kerja bakti, pembersihan lingkungan sekolah, dan kita membersihkan seluruh lingkungan ini karena bulan lalu kita belajar dari rumah, jadi lingkungan sekolah ini kelihatannya rumputnya agak tinggi, jadi hari ini kita melakukan kerja bakti dan besok itu kita sudah kembali tatap muka tapi dengan sistem musik. Oh baik, Pak Okto, berarti ini pertama kali Anda datang di sekolah ya? Ya. Wah hebat, pertama kali Anda datang ke sekolah, jadi Pak Okto menggerakkan anak untuk mencintai lingkungannya, membersihkan lingkungannya sebelum mereka benar-benar siap untuk KBM Luring yang pertama Pak. Baru-baru itu anak-anak ikut ujian ya, daring. Iya, ujiannya. Ujian daring. Ujiannya secara daring. Ya, ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semesternya daring, maksudnya online ya Pak. Ya. Seperti apa sih Bapak sampai anak-anak bisa mengikuti ujian daring itu? Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang peran Ibu Agustina sebagai guru TIK sehingga dia bisa membuat ujian itu daring gitu loh. Atau ini kesepakatan sekolah atau bagaimana, bisa diceritakan? Ya, ini karena ini kesepakatan dari sekolah dan dibantu oleh Ibu Agustina kita, itu kita ujian tengah semester itu menggunakan Google Form. Ya, itu dan itu rapat itu sudah disepakati kalau kita ujian tengah semester itu menggunakan. Dan anak-anak semua mampu melakukannya. Iya. Mampu. Kalau pengalaman di tempat-tempat lain atau di sekolah-sekolah lain, ada anak yang tidak memiliki handphone, tidak memiliki akses, sehingga dia kesulitan ketika menjalani ujian daring, dan itu akhirnya dicari solusi oleh guru atau wali kelas. Kalau di sini bagaimana Pak? Apakah ada yang kesulitan? Iya, di sini mungkin ada, kita temukan yang beberapa dari siswa, tapi tidak semuanya hampir ada HP Android, hanya mungkin 1-2 orang di tiap kelas ya, belum. 2 orang ya? Ya. Jadi tidak banyak ya? Iya. Kalau saya memberikan angka dari 1 sampai 10, ada berapa anak saja? Yang tidak bisa yang mengalami kendala itu, tidak punya handphone dan tidak bisa mengakses karena tidak punya internet dan tidak punya kuota. Kalau 1 sampai 10 Bapak bilang hanya beberapa ya? Ya, hanya beberapa. 1 sampai 10 Bapak perkirakan ada berapa? Itu kalau ada sekitar ya penilaiannya 7 atau 8 ya. saja, tidak sampai 10 ke atas ya, Pak ya? Nah, baik. Kalau begitu nanti mereka dipakai teknik apa Pak untuk menjawab atau untuk
untuk mereka pun bisa, atau agar mereka pun bisa mengikuti ujian itu, nanti kita pakai teknik apa Pak supaya yang 7 atau 8 orang itu bisa? Itu Bisa mengikuti? iya bisa. Itu tekniknya apa? Itu tekniknya Oh baik Bapak, silakan Pak, minta maaf, silakan Bapak siapa nih? Mari Pak, kita ambil ini satu lagi Bapak kita. Perkenalkan nama Pak. Nama saya Oktavianus Nesali. Bapak sebagai guru apa? Saya sebagai guru PTN. Kok bisa 2 ya nama Okto ya? Ya, Pasti lahirnya Oktober ya? saya iya. Tanggal 1. Tanggal berapa? 27. Ini? 1. Berarti saya juga. Mari kita saling coba. Saya Oktober 21. Oh iya. Jadi saya ambil 2-nya Bapak dan 1-nya Bapak. Baik, lanjut Pak. Saya tambahkan sedikit kalau mengenai yang kendalanya itu, kita dan sekolah sudah sepakat untuk memberikan iPad sekolah bantuan dari pemerintah itu untuk diberikan kepada siswa yang belum punya. Kalau kuotanya sudah dapat dari kementerian. Jadi bisa bagikan kepada siswa yang tidak punya itu. Oh baik. Halo Bu Agus, kesini Bu. Ini TGP saya. Ini TGP saya, Agustina Sutal. Silakan Bu Agus. Perlu diinformasikan bahwa bantuan kementerian, itu bantuan kementerian ya? Iya, Oh, itu apa itu bantuan afirmasi ya? ya. Perlu diinformasikan bahwa pada saat pendampingan saya yang ke satu atau kedua ya, itu Bu Agustina sempat menginformasikan kepada saya bahwa sekolah mereka tuh mendapatkan bantuan afirmasi ya, berupa iPad dan kebutuhan laboratorium komputer. Nah, itu memungkinkan anak-anak itu bisa melakukan daring dan luring. Kalau mereka tidak ada pulsa, ya mereka bisa luring. Tapi kalau mereka ada pulsa dan bisa daring, maka mereka bisa melakukannya secara bersama-sama. Nah, ini CGP saya, Ibu Agustina Sutal. Ibu Agustina Sutal, ada informasi dari guru mata pelajaran Ibu Pak Okto bahwa satu solusi yang digunakan ketika anak-anak itu tidak mengikuti daring, UTS daring, itu diupayakan kalau bisa memanfaatkan bantuan afirmasi tablet. Ya. Benar demikian Bu? Benar. Ibu bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih Pak Okto untuk informasi menarik ini Pak ya. Silakan Bu. Ya, baik. Bantuan tablet afirmasi itu yang pertama, kebetulan bantuan itu datang dan bertepatan dengan pandemi. Tablet itu dibagikan pertama kepada guru-guru, Bapak Ibu guru, dibagikan dicatat namanya supaya bisa dipertanggungjawabkan, dipakai untuk pembelajaran daring oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua, untuk para siswa karena barang ini barang mahal, jadi memang tidak dengan serta-merta siswa boleh bawa ke rumah, tapi disimpan di lab dan bagi siswa siapa saja yang membutuhkan silakan mengambilnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Ya. Itu bagi yang tidak ada tablet. Tidak punya tablet. Sementara yang punya tablet atau sekolah memberikan bantuan tablet dari afirmasi yang Pak Okto katakan di sini yang Pak Okto. Itu pulsanya itu sekolah berikan juga atau tidak? Dari sekolah belum, yang sementara berjalan itu yang bantuan dari Kemendikbud itu hanya bantuan yang Kemendikbud yang tahap 1 waktu itu kan hanya untuk beberapa aplikasi pembelajaran saja, tidak bisa untuk Facebook, WA, sedang di Messenger. Padahal siswa-siswa di sini mereka lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Oh, jadi walaupun ada tablet tapi dan kuota, tetapi bantuan itu tidak diperuntukkan untuk Messenger, FB dan WA. YouTube waktu itu juga tidak bisa. Jadi bantuan itu hanya untuk Aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google News, Google Classroom, Rumah Belajar dan lain-lain. Nah, berarti masih ada sisa kendala ya. Iya. Menurut Bu Agus dan Pak Okto kira-kira gimana ya cara memberikan jalan tengah biar siswa-siswanya bisa merdeka seperti siswa-siswa yang lain? Tahap ini katanya, tahap ini yang kami dapat juga, kami sudah dapat, memang kuotanya berbeda, jumlahnya lebih kecil. Kalau kuota tahap 1 itu kita dapat 75 giga kalau tidak salah. Nah, yang tahap 2 ini memang sudah bisa digunakan untuk YouTube dan Facebook, tapi kuotanya sangat sedikit.
Kami hanya dapat 12 juga. Baik, Ibu, kalau tadi saya minta Pak Okto yang satu lagi memberikan dalam bentuk angka peserta yang tidak punya handphone, tidak punya pulsa dan agak susah mengikuti ujian daring. Itu kalau diberi pengenaan angka Pak Okto mengatakan diperkirakan 7 sampai 8. Nah, apakah pulsa yang sudah bisa itu bantuan walaupun sedikit itu bisa tidak diperuntukkan untuk anak yang 7 sampai 8 itu? Bisa ya? Ya, karena melalui Dapodi, nama-nama anak yang tidak mendapat itu didata melalui Dapodi dan mendapat itu. Kalau boleh saya simpulkan, apakah itu salah satu cara untuk mengatasi 7 atau 8 anak yang bermasalah ini? Ya, itu salah satu cara. Cara lainnya, Bapak Ibu guru ada yang kemarin saya sharing itu, mereka buat kelompok belajar. Jadi didata anak-anak yang punya HP berapa, terus yang rumahnya berdekatan dengan yang punya HP itu, terus siswa-siswa itu belajar berkelompok. Jadi satu HP dipakai 5 sampai 6 orang, terus mereka patungan untuk mengisi pulsa data. Oh begitu. Jadi yang patungan itu siswanya? Iya, siswanya. Siswanya. Tapi kalau kaitan dengan ujian, Iya. yang kemarin sekitar 7 sampai 8 anak sudah ikut, misalkan kalau itu di ada angka, berarti kan mereka tidak butuh kerja kelompok karena butuh ujian. Apakah solusinya kita menggunakan kuota yang walaupun sedikit tapi sudah diberikan oleh kementerian itu atau gimana? Iya, solusinya ya itu yang ada yang bisa menggunakan kuota karena tidak semua siswa juga dapat kuota itu. Beberapa saja. Yang kedua, saya sebagai guru TIK biasanya memberikan wifi gratis pulsa dari saya. Anak-anak biasanya ikut ujian ke lab, terus saya hotspot dari HP saya. Waduh, ternyata jadi guru penggerak itu juga harus berkorban ya, wifi gratis. Terus ibu dapat wifi gratisnya dari siapa lagi? Berarti pertanyaannya jadi panjang sekali. Tapi itulah kenyataan sekolah di Insana Barat, SMA Insana Barat. Menjadi guru penggerak, menjadi pendamping, menjadi siswa penggerak sekalipun atau sekolah penggerak sekalipun, hanya satu yang pasti adalah mari mulailah dari diri sendiri. Begitu kira-kira Bu. Terima kasih, semoga Anda memiliki kesejahteraan, memiliki pikiran baik dari segala arah ketika menyimak video kami. Salam sejahtera. Video ini direkam oleh seorang pembuat web di SMA Insana Barat, Thomas Falo. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sudah selesai bekerja, membersihkan lingkungan sekolah, menyabit rumput dan lain-lain. Kini mereka berolahraga. Yang laki-laki atau siswa laki-laki bermain bola dan siswa perempuan beristirahat. Di ruangan guru, kepala sekolah melakukan pertemuan dengan para guru. Setelah semua itu terjadi, kini waktunya belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk kegiatan bimbingan kita hari ini sedikit berbeda karena kita kedatangan pendamping ibu sebagai calon guru penggerak. Beliau adalah pendamping calon guru penggerak. Siapakah dia? Boleh ibu perkenalan sendiri? Karena hari ini suasana bimbingan kami berbeda. Ya. Semangat belajar? Semangat. Semangat ya. Ibu Agustina adalah calon guru penggerak. Kita mendukung ya Ibu Agustina sehingga betul-betul menjadi guru penggerak ya. Siapa yang tidak mau mendukung? Berarti semuanya mendukung ya. Ibu adalah sahabat
teladan dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi Ibu adalah pendampingnya Ibu Agustina. Ibu ingin bersama-sama dengan adik-adik semua di sini untuk beberapa jam pelajaran. Boleh? Boleh. Ibu perkenalkan nama ya. Ini Ibu Kawaster Berderat nih. Nah, ini Ibu. Jadi Ibu, nama Ibu Mezra E. Telondo. Biasa dipanggil Mezra. Kalau anak-anak saya ngajarnya di SMA 1. Biasa panggil Ibu Mezra, kasih adik biasa panggil satu Kupang. Terus anak-anak saya itu biasa panggil saya Ibu Mezra. Sebagian besar memanggil saya Bunda Mezra. Ibu juga panggil Ibu Agus, kadang Ibu Agus, kadang Ibu panggil Ibu Agustina, kadang Ibu panggil Bunda Agustina, kadang Ibu panggil Ibu Sutal, seperti itu. Sudah pendapatnya kita selalu akrab dengan siapapun orang yang menjadi sahabat kita. Bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, kita pun tidak ramah-ramah ya sama mereka. Setuju ya anak-anak? Setuju. Kalau Ibu mengatakan guru penggerak, semuanya mengatakan merdeka belajar. Boleh? Boleh. Baik. Guru penggerak, merdeka belajar. Nanti anak-anak saling berdiri, merdeka belajar langsung berdiri, langsung berkutos ya antara yang bukan antara ini biar komputernya di tengah gitu. Oke? Begini. Wah, jauh kejauhan ya? Gitu. Yang itu boleh kayak gini saja ya. Kalau ini kalau bisa yang dekat-dekat bersentuhan ya. Baik. Pakai masker ya. Pakai masker dulu. Karena kita kan lihat ya. Baik. Anak-anak, guru penggerak merdeka belajar. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Oh ini RPP ya? RPP mata pelajaran bimbingan TIK dengan materi pokok internet sehat, bijak dan aman. Materi pokoknya apa? Internet sehat, bijak dan aman. Bagus nih, langsung tahu. Gimana? Saya tidak akan mengganggu apapun proses ini. Saya cuma mengobservasi. Terima kasih anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, kegiatan bimbingan kita hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah internet sehat, bijak dan aman. Tentunya sebagai umat beriman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Baik, mari kita semua menundukkan kepala, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kegiatan juga, Ibu mau tanya ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Berapa orang yang tidak hadir, Novi? 5 orang. 5 orang. Dengan alasan? Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan. Oke, baik. Jadi, nama-namanya disampaikan ke Ibu ya. Iya. Nah, hari ini kita yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar tentang internet sehat, bijak dan aman. Tentunya setiap hari sebagai remaja, juga sebagai pelajar, apalagi masa pandemi ini, setiap hari kalian berinteraksi dan belajar menggunakan internet. Namun kadang kita menggunakan internet tidak dengan sehat, tidak dengan bijaksana, dan kita tidak tahu aturan-aturan yang ada pada internet. Ya, aturan-aturan ada untuk menggunakan internet. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan kita hari ini, Ibu berharap dari pertemuan kita hari ini, yang pertama kalian mampu menjelaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
sebagai salah satu bentuk penjamin hukum dalam menggunakan internet. Yang kedua, kalian mampu menganalisis informasi yang didapatkan dari internet sebagai salah satu upaya bijak dalam berbagi. Yang ketiga, mengenali ciri-ciri, dampak, dan menyusun strategi pencegahan intimidasi dunia maya atau yang sering disebut dengan cyberbullying. Nah, yang pertama Undang-Undang ITE. Kalian sudah sering dengar? Sudah sering dengar istilah Undang-Undang ITE? Ayo, pasti kalau ada yang posting, terus temannya bilang hati-hati loh nanti kena Undang-Undang ITE. Seperti itu kan? Ya. Jadi Undang-Undang ITE itu disusun sebagai rambu-rambu pada kita pengguna internet supaya berhati-hati, semakin bijaksana menggunakan internet supaya tidak menyalahi undang-undang tersebut. Nah, yang kedua tentang menganalisis informasi. Nah, di internet itu semua hal positif, negatif, yang berguna dan tidak berguna juga ada di sana. Untuk itu, pada kesempatan bimbingan ini, Ibu berharap kalian mampu menganalisis mana informasi yang tepat, yang mampu kita gunakan sebagai pembelajaran atau hal positif yang bisa kita bagikan, dan hal-hal yang tidak perlu atau yang sering kita sebut sebagai hoax. Pernah dengar istilah itu? Nah, itu apa? Ismas, hoax itu apa? Iya, berita yang tidak jelas, belum tentu jelas. Jadi kita perlu mengecek kebenarannya. Yang berikut mengenali ciri-ciri, dampak, dan menyusun strategi pencegahan intimidasi dunia maya atau cyberbullying. Itu sama dengan fitnah dunia maya, cyberbullying itu. Jadi kita mengejek orang, entah itu bentuk tubuhnya, rasnya, sukunya, agamanya, itu namanya cyberbullying. Kita melakukan intimidasi di dunia maya. Untuk itu Ibu sudah menyiapkan salah satu video tentang kasus bullying yang terjadi di dunia. Dari kasus bullying itu terjadi dampak dan hal yang sangat buruk. Jadi kalau dulu orang bisa membunuh hanya dengan benda tajam, sekarang kita juga bisa membunuh dengan jari kita melalui status-status kita atau komen-komen kita di internet itu. Nah, untuk itu coba kalian nonton bersama video cyberbullying yang Ibu sudah kirim di grup. Coba buka grupnya masing-masing, ada videonya, atau kita bisa tonton bersama di sini. Boleh. Yang punya HP bisa pakai pulsa data dari Ibu ya. Yang tidak punya HP dan tidak punya pulsa data bisa pakai hotspot dari Ibu untuk menonton video cyberbullying. Yang tidak bawa HP bisa kita sama-sama nonton di sini ya. Sudah? Ya, oke. Nah, kalau yang videonya masih aktif bisa segera dimatikan supaya kita masuk ke sesi diskusi ya. Silakan matikan videonya. Baik, Ibu akan setelah menonton video tadi, Ibu akan membagi kalian ke 3 kelompok. Masing-masing kelompok 1 akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Yang kedua tentang bijaksana menggunakan internet atau yang sering kita dengar dengan istilah hoax. Terus yang ketiga akan membahas tentang cyberbullying. Nah, oke, sekarang di sini Ibu sudah ada handout-nya, materinya. Terus ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi jawaban kalian diisi di sini ya, di lembar kerja ini. Baik. Materinya kelompok 1 kalian membahas tentang Undang-Undang ITE. Ya. Ini kelompok 2. Data bisa ke sini dengan kelompok 2. Ayo, supaya ini mereka sendiri. Formasi duduknya silakan dibuat senyaman mungkin supaya kalian bisa berdiskusi ya. Oke. KPD-nya oke. Kelompok 3
Ya, baik, silahkan didiskusikan sesuai perintah yang ada pada RKPD ya. Materinya bisa dilihat di handout yang Ibu bagikan, bisa juga dilihat di internet. Boleh lihat di Google, boleh lihat di YouTube. Iya. Baik anak-anak, sudah 30 menit apa sudah diskusinya? Sudah. Oke. Nah, sekarang sesi presentasi. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 1? Boleh. Siapa yang mau presentasi? Boleh dari tempatnya, silahkan. Kelompok yang lain menyimak dan siapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur perlindungan atau penjaminan hukum atas aktivitas yang memanfaatkan internet. Pada awalnya, undang-undang yang mengatur mengenai ITE tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal-hal yang menjadikan pentingnya etika dalam penggunaan internet antara lain yaitu 1. Penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, penggunaan internet merupakan orang hidup dalam anonimus yang tidak mengharuskan pertanyaan identitas asli dan berinteraksi sehingga tidak menutup kemungkinan orang dapat menggunakan identitas palsu untuk kepentingan tertentu. Dan ketiga, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis dan tidak etis. 4. Pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus untuk membahas tentang undang-undang internet begitu rinci. Baik, pada kesempatan ini silakan kelompok 2 dan 3 siapa yang mau menanggapi boleh bertanya atau memberi tanggapan atas presentasi dari kelompok 1. Isma, ya kita lanjut ke kelompok 2 sampai kelompok lain punya pertanyaannya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, menganalisis informasi yang didapatkan dari internet yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan. Beberapa hal yang harus kita jaga dengan hati-hati yaitu 1. Alamat rumah, 2. Nomor telepon atau ponsel, 3. Surat elektronik, 4. Sandi media sosial, 5. username, 6. Pekerjaan atau sekolah dan dokumen penting.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari kita. 1. Niatkan penggunaan internet untuk menambah wawasan. 2. Kenali berita, jangan mudah terprovokasi. 3. Bimbingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet. 4. Hindari perdebatan di media sosial. Jalin silaturahmi baik. 5. Tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi. 6. Berhati-hatilah dalam berkomentar di media maya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Dari kelompok 1 dan 3 mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan, Merlin mau bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab tanggapan untuk kelompok 1. Kalau kita posting orang-orang miskin di media sosial untuk mendapat bantuan, apakah itu melanggar peraturan ITE atau tidak? Oke. Kelompok 1 mau menanggapi? Dismas mau menanggapi, kelompok 2 mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Kalau belum boleh Ibu bantu ya. Jadi kalau kita memposting dengan tujuan supaya dia mendapat bantuan, misalnya tidak hanya orang miskin, tapi misalnya kalau dia orang celaka, kita cepat-cepat posting supaya dia punya keluarga tahu. Boleh-boleh saja seizin orang tersebut. Tidak boleh sembarang posting orang tanpa seizin dia, karena itu melanggar undang-undang ITE. Belum tentu dia terima dia mau dibilang miskin, atau belum tentu dia pasti celaka dalam keadaan seperti itu dia mau supaya dirinya diposting. Jadi boleh diposting dengan seizin orang tersebut. Selanjutnya kelompok 3 silakan presentasi. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya atau cyberbullying adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Beberapa tindakan yang dilakukan diantaranya mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain di dunia maya. Beberapa bentuk intimidasi di dunia maya diantaranya penyebaran data pribadi orang lain, kebencian di media sosial atau baik postingan ataupun komentar, hinaan fisik dan sara atau suku, ras, agama dan antar golongan, dan bystander atau ikut memberikan dukungan baik berupa like atau komentar pada postingan cyberbullying. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk hadis tentang cyberbullying. Nah, mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Dari diskusi tadi, diskusi kita ini akan menjadi tugas kelompok. Tugas kelompok itu dapat kalian kumpulkan dalam bentuk video, poster, PowerPoint, boleh diulas dalam makalah. Nah, kelompok mana yang mau mengumpulkannya dalam bentuk video? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, hebat. Kelompok berikut mau mengumpulkannya dalam bentuk apa? Mana? PowerPoint saja, boleh. Kelompok 3? Makalah. Oke, boleh. Nah, dalam bentuk video, kalau kalian kesulitan mengedit video, silahkan datang ke ibu bantu untuk mengedit video. Poster juga, kalau belum ada aplikasi membuat poster, boleh datang di lab, bisa menggunakan komputer yang ada di lab untuk membuat poster. Begitu juga dalam bentuk makalah, bisa datang diketik supaya bisa langsung di print di sini. Atau bisa dikumpulkan juga lewat WA group ya. Oke, nah dari pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama melakukan refleksi. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan jika teman kamu atau saudara kamu yang mengalami cyberbullying?
bullying. Bagaimana rasanya? Yang kedua, apa yang kamu rasakan jika kamu yang mengalami bullying online atau cyberbullying? Yang ketiga, solusi apa supaya kita tidak mengalami cyberbullying? Nah, coba bisa kalian catat, lalu nanti Ibu minta 1 atau 3 orang untuk membacakannya. Silahkan. Dua sama satu file. Terus berpilih yang baik sudah. Yang kamu rasakan jadi perasaan sedih, marah, kecewa itu saja. Tidak berbanyak-banyak. Stop. Baik, sudah anak-anak refleksinya? Oke. Aku minta 1 atau 2 orang silakan membacakan refleksi dari pertanyaan yang Ibu siapkan ini. Silakan. Boleh dari sini dulu kan? Apa yang kamu rasakan jika teman kamu mengalami cyberbullying? Memprihatinkan dan simpati kepada orang yang Iya. Jadi teman Novi merasa prihatin dan simpati ya terhadap orang yang mengalami cyberbullying. Nah, yang selanjutnya jika kamu yang mengalami itu, marah dan kecewa kepada orang yang sedang iya, marah itu manusiawi. Pasti kita marah kalau ada yang memfitnah kita di dunia maya. Oke, selanjutnya solusinya supaya kamu tidak mengalami bullying. mencerna informasi yang baik dan menghindari berita hoax. Iya, mari kita tepuk tangan untuk Novi. Selanjutnya siapa lagi yang melakukan refleksi? Ya, silakan. Apa yang kamu rasakan jika teman kamu mengalami cyberbullying? Jawabannya, merasa sedih dan kecewa. Apa yang kamu rasakan jika kamu yang mengalami cyberbullying? Merasa sedih, merasa kecewa dan malu. Apa solusi supaya tidak mengalami cyberbullying? Menjalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan. Iya, terima kasih. Kita menumbuhkan rasa percaya diri, jadi kita tidak terpancing saat orang memfitnah kita. Kalau kita tidak terpancing, kita juga tidak langsung membalas dengan bullying lagi, tapi kita membangun komunikasi yang baik dengan orang yang membully kita. Oke, next siapa lagi? Ya, silakan. Ya. Apa yang kamu rasakan jika teman kamu mengalami bullying? Yang kalian rasakan merasa sedih dan simpati kepada teman yang mendapat bullying. Apa yang kamu rasakan jika kamu yang mengalami bullying? Merasa malu dan merasa sedih. Apa solusi supaya tidak mengalami bullying? Kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet, berhati-hati dalam berkomentar di dunia maya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita harus lebih hati-hati dalam berkomentar, memberi like. Misalnya orang bullying orang, bilang ternyata dia punya rambut keriting, ternyata dia punya kulit hitam, terus kita ikut like dan komentar. Berarti tidak sadar kita juga sudah sama-sama membullying orang tersebut, Oke, jadi terus kita harus lebih berhati-hati dan bijaksana lagi supaya
satu kali kita bagikan, teman kita misalnya ada 27 orang bagikan lagi. Jadi dia punya teman ada berapa puluh, bahkan mungkin ada keluarganya di luar negeri. Jadi kita kira kita hanya di Mamsena, ternyata tidak. Saat kita bagikan sesuatu di internet, seluruh dunia itu akan segera mengetahuinya. Nah, dari pertemuan hari ini, Ibu harap kalian dapat menggunakan internet dengan sehat, bijaksana, dan aman melalui informasi dan pengetahuan, yaitu terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kalau kita tahu tentang Undang-Undang ITE, berarti kita takut untuk memposting hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini ada kuisnya sudah di Google Form. Ibu sudah bagikan di grup ya. Itu bisa dikerjakan kapan saja, tapi yang penting sebelum pertemuan berikut. Jadi boleh hari ini sampai dengan minggu depan kalian bisa punya waktu untuk mengerjakan kuis yang sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas hasil diskusi kita tadi dalam berbagai produk. Tadi ada kelompok yang mengerjakannya berupa video, ada yang berupa PowerPoint, dan ada yang berupa makalah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu senang karena hari ini kalian aktif dan kalian punya informasi baru terkait bagaimana menggunakan internet secara sehat, bijak, dan aman. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, mari kita juga meminta izin kepada Tuhan supaya melindungi kita dalam perjalanan pulang nanti. Mari kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita menghadap Tuhan lewat doa. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selamat siang untuk semua. Silahkan matikan komputer dengan prosedur yang benar. Rapikan lagi kursinya ke dalam. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Jadi Bapak sekali lagi selamat pagi Bapak. Ibu Agustina Sutal, saya dampingi hari ini untuk pendampingan ketiga. Saya ingin konfirmasi soal komitmen Ibu Agustina dalam melakukan pembelajaran, khusus pembelajaran dan khusus ujian kemarin, ujian tengah semester ya. Apakah dilaksanakan secara daring atau luring? Daring. Baik. Ketika dilaksanakan secara daring itu, menurut Bapak, apa peran Ibu Agustina Sutal? Peran Agustin itu dalam pembelajaran itu diberikan ini penjagaan atau pengarang ke Bapak Ibu guru yang penyusun soal. Bapak Ibu guru penyusun soal. Terus? Jadi Ibu Agustina berikan satu motivasi yang besar untuk kita semua. Kalau menyusun soal itu dan kemudian melegonya lewat Google Classroom, itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tapi di bawah pengawasan dari Ibu Agustina. Diajarkan. Iya, diajarkan. Cara-cara mengunggah soal. Demikian pun sekarang ini ajar lagi untuk ini kita nih ujian sekolah. Oh, itu juga dilakukan oleh Ibu Agustina. Jadi menurut Bapak, Ibu Agustina ini benar-benar CGP yang berkomitmen dalam melaksanakan ini ya, benar ya? Benar. Apalagi yang Bapak mau katakan tentang Ibu Agustina? Dia cara penyajian materi untuk kami ini, cara pengajaran untuk kami bagus lah. Kami sangat bergembira karena sudah memberikan kami pengalaman yang bagus sekali. Dan sudah mempraktekkan nyata untuk ujian tengah semester dan nanti ujian sekolah. 13 ini ujian sekolah. Ya.
Terima kasih. Itu semua komitmen dari Ibu. Dari Ibu Ostina. Terima kasih banyak Bapak ya, Tuhan memberkati. Di sini membantu kami untuk sekolah ini. Di sini ada penaman untuk kami. Dan kami sesuatu yang kami tahu Ibu sini bisa berita kami. Karena secara pembuatan di komputer akan lumayan. Jadi kami yang lain kurang tahu, Ibu sini yang berita kami. Silakan.